Ya, serangan siber terhadap pusat data nasional ini menjadi pengingat pentingnya perhatian yang serius pada isu keamanan siber, mengingat serangan siber di Indonesia ini kerap terjadi berulang ya sebenarnya. Terus Ini yang paling besar yang paling sepertinya. besar. Responnya juga biasa-biasa aja kayaknya ya, begitu. Nah, bagaimana agar data kita, pemirsa, karena saya harus menggunakan istilah data kita atau data publik ini tetap aman. Kami akan membahasnya bersama pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center. Ada Mas Pratama Dahlia Persada. Selamat siang, Mas Pratama. Ya, selamat siang, Mas Anggi, Mbak Maria. Mas, resmi ya, seminggu ya, ini data atau sistem masih down juga begitu kan. Anda melihatnya bagaimana, Mas? Ya, ya, kalau melihat pola serangan yang dilakukan oleh geng ransomware ini, mungkin nggak cuma seminggu, mungkin bisa sampai sebulan atau setahun, atau bahkan sama sekali nggak bisa di-recovery gitu. Karena file yang ada di pusat data nasional itu sama sekali rusak, terenkrip, tersandi, dan tidak bisa diapa-apain gitu. Jadi sudah kayak apa ya, hilang gitu aja gitu. Bukan hilang sih, rusak gitu. Nah, Baik. kemarin itu ketika ada yang bisa berhasil merecovery, bisa mengonlinekan lagi sistemnya, itu bukan data hasil recovery pusat data nasional. Salah itu bisa di-online-kan lagi karena mereka, imigrasi dan institusi lainnya itu, mereka masih punya backup di server mereka sendiri. Sehingga walaupun datanya nggak lengkap, sistemnya nggak lengkap, daripada nggak ada, mereka melive-kan sistemnya itu, mereka bikin server sendiri, sehingga bisa digunakan untuk melayani masyarakat gitu. Jadi bukan server pusat data nasional yang berangsur-angsur sembuh, enggak. Pusat data nasional itu udah rusak sekarang gitu. Dan ini luar biasa sekali ya, Mas Anggi dan Mbak Maria, 282 kementerian Ya. lembaga termasuk juga pemerintah pusat pemerintah daerah gitu. Yang itu harusnya tidak boleh terjadi. Nah, Ya. serangan ini gitu menggunakan ransom yang artinya dia melakukan enkripsi terhadap semua data dan file yang ada, dan kita perlu ingat bahwa geng ransom Lockbit ini walaupun dia menggunakan malware turunannya Lockbit 3.0 ya, pakai brand zipper gitu, mereka biasa melakukannya dengan double extortion gitu. Jadi selain mereka melakukan ransom, mereka juga akan mencuri datanya. Jadi sebelum mereka merusak data, mereka mencuri dulu tuh. Mereka mencuri semua datanya, setelah mereka dapat datanya baru dikirim ransom. Fungsinya untuk apa? Kalau pusat data nasional, kalau targetnya itu ternyata mereka memiliki sistem backup yang bagus, sehingga bisa meng-on-kan lagi sistem yang mereka retas, mereka masih punya cadangan untuk mengancam, yaitu apa? Data yang diambil dari server tersebut gitu. Nah, ini Oke. belum keluar nih gitu. Makanya kemarin ketika Pak Kepala BSN bilang datanya aman gitu, belum tentu juga gitu. Baik. Kalau saya sih berharap ya moga-moga si geng ransomware ini nggak nyuri datanya gitu. Tapi jarang sekali mereka nggak nyuri datanya dulu sebelum melakukan Oke. enkripsi. Nah, Ya, yang Pak bikin Pratama mungkin masalah itu boleh sebenarnya. sampai di situ dulu Pak Pratama, karena Ya, kita ingin oke. juga menelaah lebih lanjut nanti selepas jeda, khususnya mengapa bisa semudah itu mencuri data di Ya. negara kita, dan juga kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk menyembuhkan ini? Apakah memang sudah Atau tidak ada bahkan nggak harapan sembuh-sembuh. begitu? Iya, Jangan sampai seperti itu. Iya. Semoga nanti ada jawabannya ya Pak Pratama. Terima kasih. Kita kembali masih membahas mengenai sistem PDN yang down bersama Mas Pratama di sini. Mas Pratama, ini kita masih bertanya-tanya nih, mengapa bisa semudah itu ya mencuri ratusan data dan merusak ratusan data yang ada di negara kita begitu? Dan kira-kira bisa sembuh nggak sih ini, Mas? Masih ada harapan tidak sih untuk data kita kembali normal? Ya, yang pertama ini adalah kesembronoan begitu yang dilakukan oleh pengendali data center ini gitu. Dalam hal ini Kominfo dengan pemeras datanya itu adalah Telkom Sigma. Karena kalau mereka tidak sembrono, mereka memiliki tata kelola yang baik, kalau mereka memiliki sistem pengamanan yang baik, gak akan terjadi. Minimal mereka bisa punya backup center gitu, data recovery center yang kalau misalkan server utamanya itu diserang, hancur gitu, ada backupnya yang bisa live less than 1 hours gitu. Nah, ini ternyata nggak ada. Kemudian yang kedua adalah bingung ini setelah kejadian nggak ngerti mau ngapain, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ketika tadi Mbak Maria tanya, ini kira-kira bisa di recovery nggak gitu?
Ya mungkin bisa, tapi butuh waktu bertahun-tahun gitu. Kalau kita punya kemampuan untuk melakukan itu, karena apa? Karena data yang dienkrip oleh brand shipper ini, mereka menggunakan algoritma enkripsi yang cukup canggih, yang sampai detik ini, walaupun negara itu negara Amerika, negara Eropa, belum pernah ada satupun yang berhasil melakukan recovery data yang sudah dienkrip menggunakan Lockbit 3.0 dan turunannya itu gitu. Sehingga pilihannya adalah membayar gitu, atau kita mencoba untuk membuka sendiri dengan melakukan crypt analisis, mencoba untuk nge-crack gitu. Yang nge-crack itu sampai saat ini belum ada. Nah, kalau membayar itu juga belum pasti kita diberikan key-nya untuk membuka. Kenapa? Karena kita belum tentu si penjahatnya ini, si hackernya ini, dia mau memberikan key-nya setelah kita bayarkan. Nggak ada jaminannya. Padahal kita menggunakan uang kripto pasti. Kita menggunakan dark web, kita menggunakan uang kripto, entah Bitcoin, entah Ethereum begitu, dengan dompet kripto mereka yang kita nggak tahu identitas mereka itu siapa. Sehingga kalaupun kita bayar 8 juta dolar gitu, bisa aja mereka bilang kurang dong 10 juta dolar lagi gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu. Sehingga membayar itu memang bukan option gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang lawan dari ransom itu sebenarnya simple, apa, backup gitu. Kalau kita memiliki backup yang bagus, itu kita nggak akan terkena masalah seperti ini. Yang jadi masalah lagi gitu, ini kan Kominfo dengan Telkom Sigma mengklaim bahwa pusat datanya ini adalah data center dengan tier 4, dengan level paling tingginya data center. Artinya apa? Uptime garansinya gitu, garansi uptime-nya itu ada 99,995%. 1 tahun maksimal hanya boleh down 4 jam. Kemudian ada redundansi semua sistem. Servernya harus redundan, networknya harus redundan, kemudian listriknya harus redundan. Jadi harusnya redundan gitu. Nah, ternyata kan ini tidak. Itu aja sudah bermasalah tuh. Kemudian business continuity plan. Ini nggak ada tuh. Ketika terjadi masalah seperti ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Nah, kenapa tadi ada 5 institusi yang dia up lagi, bisa online lagi, itu selamat karena mereka punya backupnya di servernya mereka sendiri, yang sebenarnya itu nggak diperbolehkan oleh Kementerian Kominfo karena ada aturan hukum di Indonesia yang menyebutkan bahwa semua data di instansi pemerintah, baik di pusat ataupun di daerah, kementerian lembaga, itu wajib diletakkan di pusat data nasional. Sehingga mereka tidak boleh lagi melakukan pengadaan server, mereka tidak boleh lagi melakukan penyimpanan data di tempatnya masing-masing begitu. Nah, sekarang ini yang bisa menyelamatkan kita adalah bagaimana nanti ini sistem PDN bisa meminta data, sisa-sisa data dari 282 tenan yang dalam hal ini kementerian dan lembaga gitu, untuk diambil lagi kemudian dibantu untuk di-live-kan, di-online-kan lagi gitu. Oke, jadi Karena sebisa kalau mungkin datanya mengharapkan pusat di-recovery nasional begitu ya, Mas itu butuh Pratama waktu ya? bertahun-tahun, bahkan nggak akan bisa. Oke. Jadi seperti negara kalah sama pertas begitu ya. Mas Pratama, berarti negara kita terlihat sangat gagap, terlihat tidak mampu, terlihat malas untuk nge-backup dan terlihat tidak punya backup plan atau juga disaster recovery plan begitu ya. Nanti pertanyaan setelah news kami akan lanjutkan dialog dengan Mas Pratama, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Newsline. Kembali dalam Newsline, pemirsa, dan kami masih mendalami soal data kita yang diretas, masih bersama dengan pakar keamanan siber, Mas Pratama. Mas, jadi terlihat bahwa pemerintah gagap, gamang menghadapi hal-hal seperti ini dan juga sudah seminggu tidak bisa melakukan apa-apa begitu ya. Sebenarnya menurut Mas, ini memang pemerintah kita atau instansi terkait yang tidak ngerti mau apa, atau memang SDM-nya juga bukan orang-orang yang tepat di situ? Ya, kalau menurut saya, kalau kita telusuri ya, ini ada berbagai macam isu nih. Yang pertama adalah tadi masalah teknologi. Ini teknologinya, kalau memang teknologinya itu adalah data center tier 4, pusat data nasional ini harusnya kuat dan punya backup center. Harusnya nggak akan kejadian tuh seperti ini. Nah, ternyata kan tidak. Makanya saya bilang ini perlu diusut nih. Polri perlu mengusut nih gitu. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Kok bisa data center PDN nggak ada backupnya gitu. Yang kedua adalah masalah SDM. Nah, SDM ini bukan hanya masalah orang-orang teknis gitu, tapi juga menurut saya pimpinan-pimpinannya itu juga bermasalah nih. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan arahan. Dan penanggung jawab ketika terjadi kejadian seperti ini adalah penyelenggara. Ya, Mas Pratama. Mas Pratama?
Mas Pratama. Iya Mbak, sorry. Oke, tadi Iya, sedikit ini ada lagi- ini ya, freeze begitu Mas. Ini mudah-mudahan nggak diretas juga ya Mas ya, jadi pada saat live-nya ya. Jadi Ini kayaknya Ya, silakan, disabotase Mas. nih kita nih. silakan. Ya, jadi kalau Soal SDM tadi ya. penanggung jawab penanggung jawabnya adalah penyelenggara sistem elektronik gitu. Tadi SafeNet itu menurut saya memang udah bener tuh. Penyelenggara sistem elektroniknya siapa? PSE-nya itu adalah Kominfo. Jadi Kominfo yang harus bertanggung jawab. Nah, sampai saat ini belum ada pernyataan dari pemerintah, dari Kominfo gitu, siapa yang bertanggung jawab. Kalau di luar negeri ini udah bilang, saya bertanggung jawab, saya akan mundur gitu. Nggak usah disuruh mundur, otomatis akan langsung mundur gitu. Nah, di sini masih agak ngeles-ngeles terus gitu. Kalau di tadi sini malam lempar-lemparan ya. Iya, malah menyalahkan tenan. 282 tenan itu dibilang bahwa kesalahan secara bertahap dari mereka gitu. Loh, ini Anda kok Kominfo kok yang punya PDN gitu, kok nyalahkan kementerian lembaga lain, pemerintah daerah lain yang Anda paksa untuk meletakkan sistemnya ke sistem Anda gitu. Kemudian ketika terjadi masalah mereka Anda salahkan. Ya agak lucu dong gitu. Anda berarti nggak gentleman, nggak bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Oleh karena itu kenapa saya bilang penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab gitu. Nah, BSSN itu ketika kemarin melakukan konferensi pers, saya bilang juga, loh ngapain Anda konferensi pers mewakili Kominfo? Ini adalah tugasnya Kominfo, saya bilang. Karena BSSN itu tugasnya adalah membantu untuk melakukan recovery, untuk melakukan analisis audit. Karena dari sejak awal, Mbak Maria ya, sejak awal desain Pusat Data Nasional ini mereka nggak pernah melibatkan Badan Siber Sandi Negara. Ketika masa pembuatan PDN ini tidak melibatkan Badan Siber Sandi Negara, makanya keamanannya nggak bisa dijamin. Nah, ketika terjadi masalah, mereka diajak, istilahnya disuruh cuci-cuci piring lah gitu. Nah, ini harusnya nggak boleh terjadi. Sehingga menurut saya penyelenggara sistem elektroniknya yang harus bertanggung jawab, baik pengendali data ataupun pemroses data. Pengendali datanya itu adalah Kementerian Kominfo, pemroses datanya itu adalah Telkom Sigma. Itu harus paling bertanggung jawab. Oke, Mas Pratama tadi berkali-kali mengatakan kalau kita punya backup ini tidak akan terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sesusah itu Mas bikin backup begitu loh? Mengapa kita tidak mempersiapkan itu sejak awal kalau memang itu seharusnya dilakukan begitu seperti negara-negara lain? Mengapa di Indonesia ini tidak ada itu? Berarti itu tidak wajar dong? Ya nggak wajar, itu udah standar Mbak. Itu anak baru lulus S1 teknik teknik informatika aja udah tahu. Kalau bikin sistem itu harus ada backupnya gitu. Apakah mahal atau rumit Mas? Kok sampai kita tidak ada? Enggak dong. Kan? Bikin server utama, server backup itu sama aja gitu, redundan gitu. Tapi ketika server utamanya itu down, redundannya ini nanti live gitu. Ada pengaturan setting-setting tertentu yang itu nggak susah. Apakah teknologinya ada? Banyak gitu. Apakah pembuatan susah? Gampang. Apakah itu harganya mahal? Ya kalau Anda berniat untuk membuat Pusat Data Nasional, ini bukan isu lagi karena ini kebutuhan. Sama seperti ketika Mbak Maria makan gitu. Butuh minum nggak? Pasti butuh minum. Backup itu sama kayak gitu. Anda nggak harus cuma makan aja, tapi Anda juga butuh minum. Jadi antara data center sama data recovery center itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi kelasnya adalah pusat data nasional seperti ini. Oke, Gitu, Mbak. Mas, dengan melihat bahwa respons dari negara sudah seminggu kayak biasa-biasa aja gini dengan masalah seperti ini, harus masalahnya seburuk apa sehingga akhirnya pemerintah itu sadar bahwa ini adalah suatu ancaman yang nyata begitu? Apakah harus sampai menyerang perbankan dulu baru pada sadar semua gitu? Ini kalau di luar negeri, ya Mas Anggi, ini udah jadi krisis nasional. Faktor-faktor untuk menyatakan ini krisis nasional udah terpenuhi. Yang pertama, data-data semuanya rusak. Layanan pemerintah terganggu. Infrastruktur kritis kita, PDN termasuk infrastruktur kritis, itu rusak. Gitu. Kemudian peretasan ini belum ada obatnya. Gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini lebih parah daripada judi online. Gitu. Karena apa? Ini layanan pemerintah nih yang rusak gitu. Oleh karena itu kenapa sebenarnya kita punya Perpres tentang standar keamanan siber nasional gitu dan krisis. Artinya apa? Artinya presiden perlu menyatakan bahwa ini krisis gitu sehingga
nanti akan dilakukan perlakuan-perlakuan ketika kita sedang krisis. Karena data yang ada di PDN itu sampai sekarang nggak bisa di-recovery gitu. Sampai kapan bisa di-recovery-nya? Nggak tahu, nggak jelas. Karena tingkat enkripsi dari si brain saver ini sangat tinggi gitu. Kita susah untuk melakukan cryptanalysis. Oleh karena itu, karena banyaknya sistem pemerintahan yang bermasalah gitu, kemudian pusat data nasional itu yang benar-benar hancur kalau menurut saya gitu, sehingga ini mempengaruhi semua layanan pemerintah. Oleh karena itu harus dibuat krisis sehingga semua kementerian lembaga itu nanti akan melakukan hal-hal ketika negara ini sedang krisis. Karena kalau menurut saya ini serangannya udah mirip kayak serangan perang cyber gitu. Yang diserang adalah negara gitu. Oke, Mas Pratama, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya Kemenkominfo ya untuk memulihkan data-data, dan kedepannya ini berarti kita harus seperti apa begitu? Mengapa kita sampai tidak punya backup? Berarti harus segera bikin backup dong, Mas? Ya, yang pertama adalah udah forget it, itu bisa data nasional karena itu nggak akan bisa direcovery dalam waktu dekat gitu. Langkah yang harus dilakukan adalah sekarang minta kepada kementerian lembaga 282 tenan tadi itu kementerian lembaga dan institusi pemerintah lainnya gitu, minta apakah mereka masih punya data di servernya mereka masing-masing, apakah mereka masih punya backup data di kementerian atau lembaganya masing-masing. Setelah itu ambil walaupun nggak lengkap, bantu untuk mengonlinekan lagi gitu. Itu langkah yang bisa dilakukan gitu. Kemudian yang kedua ke depannya adalah jangan lupa membuat sistem yang memang sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Banyak sekali standar keamanan di dunia ini dan di Indonesia ini yang bisa diimplementasikan, dan kalau itu diimplementasikan dengan baik, nggak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika mereka mau melakukan pembuatan suatu sistem tapi tidak mengimplementasikan standar keamanan yang baik. Nah, itu yang bermasalah. Dan juga mungkin ini ya Mas ya, merangkul orang-orang yang benar-benar paham soal ini ya. Jadi apapun mitigasinya, apapun untuk counternya itu semua bisa dilakukan begitu ya. Serahkan pada ahlinya harusnya gitu. Baik. Jadi yang sekarang nggak ada yang ahli begitu. Kurang ahli kali ya. Ya banyak yang ahli tapi nggak dilibatkan, itu jadi masalah kan. Banyak orang pintar di Indonesia, banyak orang hebat di Indonesia tapi tidak dilibatkan untuk melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk negara gitu, Mbak. Baik. Mas Pratama, terima kasih atas penjelasan Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.